Halo teman-teman, saya Sobi. Selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah teman-teman, pada video kali ini seperti biasa kita akan sharing-sharing ilmu daging ya, tapi tipis ya. Ilmu daging, tapi sedikit aja. Ya kan tiap hari kita belajar sedikit ilmu itu nanti kebetulan lama-lama juga jadi pintar juga kan gitu. Jadi sekaligus menjawab gitu ya pertanyaan. Barangkali ada yang belum tahu, Om dari Rive 309. Om, untuk GMV Max yang ruas 6 itu sudah jalan berapa lama sampai stabil dapat ruas 6 dan penjualan yang sesuai dengan hitungan Om Han? Jadi dia menanyakan yang kalau dapetin ruas 6 ya, ruas 6 itu berarti toko saya yang ini ya, ruas 5 sebenarnya. Berapa sih ruasnya? Target ruas saya juga lupa. Target ruas saya itu di 6,2 yang ini 5 ya. Beda-beda ternyata. Beda-beda. Ada yang 6, ada yang 5, yang ini 6, ada yang 5, ya ada yang 4, sekian mungkin ya. Ya beda-beda ya, sekitar 5, sekian lah ya target ruas saya secara keseluruhan tuh. Nah ini kok hari ini nyampe 12 sih, ketinggian ya. Jadi biasanya dia akan turun nanti. Sekarang ruasnya 12, nanti dia akan turun nggak apa-apa. Nah itu untuk achieve butuh berapa lama sih fase learning gitu kan ya. Fase learning itu kayak apa sih? Sebenarnya fase belajar teman-teman. Jadi si algoritma ya, gambar algoritma itu kayak apa? Ini dia anggap aja ini algoritma, algoritma. Dan kita udah dia dikasih, aku minta ruas 10 ya, gitu misalkan. Ruas 6 tadi ya. Aku minta ruas 6 ya, gitu. Nah, kemudian nanti iklan kita itu akan disebar-sebarkan ke orang-orang ya. Ini ya, ke sini ya gitu. Dicoba. Oh, orang kayak gini ini nggak order, orang kayak gini ini nggak mau, yang ini dia mau. Kemudian besok-besok dia akan dikasih lagi yang kayak gini ya kan, istilahnya LLA, lookalike ya kan. Atau kalau dalam bahasa algoritmanya itu sebenarnya user based interest, atau ada juga yang product based interest ya. Teori doang ya. Jadi orang yang mirip secara orangnya atau orang yang mirip secara produk yang disukainya kayak gitu. Jadi misalkan karena saya dinilai mirip dengan Lee Min Ho gitu ya, karena saya suka jengkol, maka algoritma itu juga akan memberikan si Lee Min Ho itu juga jengkol gitu. Itu namanya adalah user based interest. User based interest. Kemudian ada juga yang namanya product based interest. Misalkan nih saya ya kan, ini Burhan gitu. Itu product based interest kayak gini. Kemudian ini Lee Min Ho gimana sih tulisnya? Sudah tahu lah ya. Lee Min Ho. Burhan itu suka jengkol misalkan, ya, suka jengkol. Lee Min Ho juga suka jengkol. Akhirnya si Burhan sama si Lee Min Ho ini direkomendasikan untuk follow dan lain sebagainya karena kita menyukai hal yang sama. Ini namanya product based interest gitu ya. Nah biasanya kan ada user based interest, jadi kemiripan dengan user yang lain itu sehingga kita akan diberikan produk kayak gitu. Sampai nanti dia itu bisa dapatin 6 kali ya, pokoknya dia dicoba kayak gitu. Nah user ini biasanya kalau yang GMV Max itu berarti dia itu sudah teridentifikasi ya, jadi nggak random ngasihnya, itu dia udah teridentifikasi sebenarnya. Nah itu saya sukanya GMV Max kayak gitu. Nah, dibandingkan sama yang manual atau ada kata kita dikasihnya itu random, yang penting dapat traffic gitu. Aduh ampun deh. Oke ya,
Nah ini namanya fase learning ya kan, fase learning ya kan, supaya dia itu tahu gimana caranya biar 6 kali ini itu tercapai gitu. Dia coba-coba dulu, coba dan itu namanya iterasi. Dia butuh yang namanya iterasi. Biasanya berulang. Nah, iterasi itu berulangan, perulangan. Kalau dia mau belajar itu perulangan sampai dia menemukan model, dan sampai dia menemukan model yang cocok sesuai dengan permintaan kita, dan biasanya nanti juga akan diukur dengan performa produk kita. Makanya nanti dia akan menentukan, kita 26 kali tapi kamu cuma bisa ngiklan 10 juta ya dikonsum, kayak gitu. Jadi dia udah, biasanya nanti kita ada pembenahan dan lain sebagainya. Nah, fase iterasi perulangan ini, ini berapa lamanya itu sebenarnya tidak bisa diketahui teman-teman kan, karena AI beda-beda gitu kan ya, dan tergantung juga ada manis produk dan sebagainya itu beda-beda. Tapi kalau dari sisi Shopee-nya sendiri, mereka itu menuliskan selama 14 hari gitu. 14 hari dia itu fase belajar. Tapi sepengalaman saya, ini cuma berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman saya itu cuma biasanya kurang dari 7 hari teman-teman. Itu stabil. Jadi kurang dari 7 hari itu stabil. Dan itu apa namanya? Cuman nggak bisa ya, ini cuma berdasarkan pengalaman. Tapi secara teori kan dia bilang 14 hari nih. Secara pengalaman dari nggak cuma satu toko, ini banyak toko ya, mau yang jutaan kecil ya kan, yang 30 juta sampai yang miliaran itu kurang dari 7 hari lah. Apa namanya, sepengalaman saya gitu. Cuma memang dia lebih susah untuk produk-produk yang spesifik banget gitu. Nah itu biasanya lebih lama malah. Ya produk-produk yang spesifik, sangat spesifik sekali, perebalan dan sebagainya kayak gitu, dia agak lama. Tapi kalau misalkan produk-produk yang umum itu kurang dari 7 hari. Fashion itu kan kebanyakan fashion itu kurang dari 7 hari. Tapi kalau yang kayak susu tertentu, herbal tertentu, produk-produk yang sangat spesifik sekali mungkin bisa nyampe 14 harian ya gitu. Biasanya lebih lama. Ya. Karena saya pernah juga itu ngeset itu yang perherbalan kayak gitu tuh. Jadi udah 14 hari ya luas achieve gitu ya, tapi konsumsinya sedikit loh, masalahnya di situ. Jadi permasalahannya bukan di pencapaian gitu ya. GMV Max itu masalahnya itu bukan di pencapaian ROAS. Pencapaian ROAS ini bukan nggak masalah ini teman-teman. Pencapaian ROAS itu ini nggak masalah, ini benar-benar nggak masalah ya. Tapi masalahnya itu malah di sini, di konsumsinya, di konsumsi budgetnya teman-teman. Posisi budgetnya di sini masalah si GMV itu. Jadi kayak ya bikin, jadi advertiser GMV juga ya nggak leha-leha, dia harus bikin gimana sih supaya dia itu mau konsum kayak gitu. Apa yang salah sih sebenarnya itu dicari, dan itu dicarinya lebih ke fundamental toko teman-teman. Jadi nggak yang ngulang-ngulik naikin bid, nurunin bid atau nurunin ROAS, itu malah langkah yang salah kayak gitu ya. Jadi itu adalah fasenya. Tapi kalau udah jalan enak banget teman. Dia udah jalan ya gitu. Apakah mungkin nanti dia turun? Oh bisa jadi. Kalau ada perubahan fundamental, baik dari internal ataupun dari eksternal, kayak gitu ya. Tapi biasanya kalau dari Shopee 14 hari itu adalah fase dia belajar, selebihnya nanti harusnya lebih stabil untuk capaian ROAS-nya. Tapi kalau konsumsi budgetnya, wah itu ya masih apa namanya, susahnya di situ gitu ya, nggak segampang itu juga. Nah, oke, semoga bisa menjawab ya. Saya pasti lagi kondisi ROAS yang 6 itu sudah jalan berapa lama, dan sesuai dengan ya. Jawabannya itu kalau saya hanya kalau secara teori 14 hari, tapi praktek saya itu kurang dari 7 hari biasanya. Kurang dari 7 hari. Itu sudah apa namanya, achieve gitu ya. Udah achieve dan udah enak lah kayak gitu. Dan sekarang saya udah mulai iklannya itu tak terbatas. Ya, tak terbatas, sudah tak terbatas semua. Ini tak terbatas ya. Bulan Desember ya. Tanggal 1 sampai tanggal 16. Ini habis 2,8. Tak terbatas, target ROAS 5,3. Achieve ya, achieve karena memang target ROAS saya di per produknya itu memang segitu, antara ada yang 6, ada yang 5, ada yang kayak gitu, makanya rata-rata 5,3 ya sama semuanya, bahkan termasuk yang ini juga ya, ini juga sama. Dan
Ini juga, ini 15 ya harusnya. Harusnya 15. Mas. Tuh. Oke. Oke, gitu ya. Untuk video kali ini, semoga bisa menjawab Mas Prive. Dan seperti biasa, pesan terakhir saya teman-teman, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.